Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis tentang home industry Bilva Jamur Crispy, produksi makanan ringan dari jamur. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jamur tiram merupakan sayuran yang memiliki prospek bisnis yang menguntungkan karena harganya yang cukup tinggi. Permintaan pasar lokal dan ekspor terbuka lebar, waktu panennya singkat sekitar 2-3 bulan, sehingga perputaran modalnya berlangsung cepat, serta bahan baku yang mudah didapat dan lahan yang tidak terlalu besar. Selain itu, jamur tiram dapat dimanfaatkan untuk berbagai olahan, salah satunya adalah jamur crispy. Bisnis jamur crispy adalah bisnis kuliner, semacam keripik dari jamur tiram putih. Proses pembuatnya, jamur crispy sebenarnya juga sangat sederhana, sama saja dengan membuat ayam goreng crispy. Sedangkan untuk membuat keripik jamur, hanya menambahkan proses pinar dan menggorengnya lebih lama saja. Usaha ini masih cukup potensial, memang karena harganya masih cukup tinggi, segmentasi pemasarannya masih cukup terbatas. Visi usaha jamur crispy. Memanfaatkan jamur tiram sebagai produk olahan jamur crispy yang enak, gurih, lezat, bervariatif, dan menyehatkan sehingga aman dikonsumsi. Misi usaha jamur crispy, yang pertama, mengutamakan kualitas produk jamur crispy. 2. Selalu berinovasi pada produk jamur crispy. 3. Melayani konsumen dengan baik, seperti dalam pemilihan varian rasa yang diinginkan konsumen. Gambaran umum perusahaan. Bilva Jamur Crispy resmi berdiri sejak tahun 2015. Bilva Jamur adalah suatu usaha yang bergerak di bidang pengolahan jamur tiram menjadi makanan jamur crispy. Bilva Jamur Crispy adalah usaha UMKM di wilayah Kabupaten Nganjuk yang dimiliki oleh Ibu Alfa Eli Kusuma. Sebelum ide mengolah jamur tiram menjadi jamur crispy muncul, Ibu Alfa sudah memiliki usaha budidaya jamur tiram kurang lebih selama 2 tahun. Berawal dari belajar secara otodidak, Bu Alfa merintis usaha Bilva Jamur Crispy miliknya dan berkembang hingga saat ini. Bab 2. Aspek umum dan organisasi. A. Nama unit usaha. Unit usaha ini diberi nama Bilva Jamur Crispy dikarenakan bergerak dalam bidang pengolahan jamur tiram menjadi jamur crispy dengan kualitas yang baik sehingga aman dikonsumsi. Untuk legalitas usaha Bilva Jamur Crispy, A. Badan hukum. Untuk usaha home industry ini yaitu berupa perseorangan. Karena usaha yang kami lakukan sifatnya merupakan usaha perseorangan, pemilik usaha home industry ini berperan sebagai pemilik modal, pemimpin, serta pengelola usaha. Tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Usaha home industry ini memiliki izin usaha sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT dengan nomor sebagai berikut dan sudah terdaftar sebagai pelaku usaha produksi jamur crispy dan telah memiliki sertifikat halal dari MUI. Berikutnya untuk NPWP. Sebagai unit bisnis, kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berikutnya bukti diri. Unit usaha kami juga mempunyai bukti diri mengenai kepemilikan usaha
dan keterangan lain yang berhubungan dengan home industry Bilva Jamur Crispy. Nah, berikutnya struktur organisasi. Seperti berikut, ada owner yang di-owneri oleh Alfa Elikusuma dan memiliki 3 karyawan, yakni terdiri dari Aris, Ispi, dan Nuzul. Bab 3 ada aspek pemasaran. A. Segmentasi, targeting, dan positioning. 1. Segmentasi. Ada A. Segmentasi geografis, yakni penjualan jamur crispy ditunjukkan pada semua masyarakat di daerah Nganjuk dan sekitarnya, bahkan di luar kota atau bahkan di luar provinsi. B. Segmentasi demografis. Penjualan jamur crispy ditujukan pada seluruh konsumen di segala usia, baik laki-laki ataupun perempuan. C. Segmentasi psikografis. Jamur crispy ditujukan bagi semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. D. Segmentasi kebiasaan. Jamur crispy dijual dengan harga terjangkau sehingga semua masyarakat dapat menikmati gurihnya jamur crispy ini. Sangat cocok untuk orang-orang yang suka ngemil sehat. Yang kedua, targeting. Target market dari penjualan jamur crispy ini adalah semua kalangan, semua usia yang berada di daerah Kabupaten Nganjuk terutama. Yang ketiga ada positioning. Jamur crispy ini adalah jajanan enak, gurih, lezat, sehat, dan higienis yang mudah didapatkan di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Yang poin B ada permintaan. Saat ini jenis-jenis makanan atau cemilan instan paling diminati oleh masyarakat. Sebab dengan makanan atau cemilan instan, mereka tidak perlu repot membuatnya sendiri di rumah. Selain itu, juga mereka tidak perlu memikirkan apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Dengan demikian, permintaan akan cemilan instan saat ini mengalami peningkatan. Pemilik home industry Bilva Jamur Crispy ini menggunakan bahan pokok yaitu jamur yang masih segar, sehingga dapat menciptakan cita rasa yang lezat dengan kualitas terbaik. Poin C ada penawaran. Penawaran produk jamur crispy pada home industry Bilva Jamur Crispy terus dikembangkan. Saat ini, selain ditawarkan pada minimarket atau toko, produk jamur crispy juga ditawarkan melalui sosial media, seperti Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Poin D ada analisis kelayakan pemasaran. Berikut dapat kita lihat tabelnya seperti apa, dan juga ada keterangan di bawahnya. Poin D, analisis kelayakan pemasaran. Dapat kita lihat seperti apa perhitungannya dan hasilnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4,47, maka usaha home industry Bilva Jamur Crispy dari sisi pemasaran dapat dikatakan sangat layak karena masuk pada rank 4,21 sampai 5,00. Poin E, program pemasaran. 1. Tingkat pelayanan. Dalam memasarkan jamur crispy, kami memberikan layanan yang memuaskan melalui layanan pemesanan, melalui secara langsung datang ke tempat, maupun secara online dan juga delivery. 2. Penetapan harga. Penetapan harga home industry Bilva Jamur Crispy adalah hal yang paling penting. Harga produk yang ditawarkan harus sesuai dengan lingkungan
dan kemasan yang dipasarkan kepada konsumen. Penentu harga home industry Bilva jamur crispy tertuju pada kemasan dan juga lingkungan yang disediakan untuk para konsumen. Yang ketiga, penetapan harga pada home industry Bilva jamur crispy yaitu dengan menyesuaikan ukuran kemasan. Untuk yang kemasan premium dipatok dengan harga 14.000. Kemasan ekonomis 200 gram dipatok dengan harga 17.000. Kemasan ekonomis 250 gram dipatok dengan harga 20.000. Dengan begitu, konsumen bisa memilih sesuai keinginan. 4. Kegiatan promosi. Beberapa kegiatan promosi yang dilakukan adalah melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Marketplace. 5. Kegiatan distribusi. Untuk kegiatan distribusi, kami menggunakan armada distribusi sendiri atau biasanya konsumen yang mengambil sendiri. Bab 4 ada aspek teknis dan operasi. A. Rencana pengembangan. 1. Evaluasi lokasi. Home Industry Bilva Jamur Crispy terletak di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan. Jarak Desa Ngadipiro menuju ke pusat kota sekitar 18 km ke arah timur. 2. Sarana dan prasarana. Sarana yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha kami adalah dengan memanfaatkan alat-alat yang digunakan produksi, ruang produksi, toilet, meja kursi, tempat parkir kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarananya, kami menggunakan gedung seluas 8 kali 12 meter. 3. Tenaga ahli. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha home industry Bilva Jamur Crispy adalah tenaga ahli produksi, packing, dan pemasaran. 4. Bahan-bahan utama. Bahan utama yang digunakan dalam menjalankan usaha home industry ini antara lain jamur tiram, tepung, dan aneka bumbu. 5. Proses produksi. Proses produksi jamur crispy di home industry Bilva Jamur Crispy meliputi 1. Pemilihan bahan baku berupa jamur tiram yang masih segar. 2. Penyuiran jamur tiram. 3. Pencucian jamur tiram pada air mengalir. Penirisan jamur tiram yang keempat. 5. Pembuatan adonan. 6. Penggorengan jamur tiram yang sudah diberi adonan. 7. Penirisan jamur crispy. 8. Pembumbuan jamur crispy. 9. Pengemasan jamur crispy. B. Rencana pengoperasian usaha. 1. Proses operasi usaha. Proses operasi perusahaan meliputi rencana produksi seperti persiapan bahan baku dan proses produksi, melakukan pengawasan kualitas produk, rencana pemasaran seperti pemasaran langsung dan tidak langsung, melakukan pengawasan keuangan, dan penggajian pegawai. 2. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi home industry Bilva Jamur Crispy dikelola langsung oleh pemilik Bilva Jamur Crispy. Dengan begitu, pemilik dapat mengawasi langsung bahan baku yang digunakan, proses produksi, sehingga dapat menghasilkan produk jamur crispy yang berkualitas. 3. Kegiatan perawatan alat. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan cara dibersihkan atau dicuci sehabis menggunakan barang tersebut. Misalnya perawatan wajan, terok, spatula, saringan, kompor, tabung gas, timbangan, dan lain-lain. Bab 5. Aspek keuangan.
A. Kebutuhan dana investasi. Berikut tabel kebutuhan dana investasi dari Belva Jamur Crispy. Dapat kita lihat seperti ini. Kebutuhan biaya operasional. 1. Biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu dan tergantung jenis kegiatan usahanya. Biaya tetap pada usaha Home Belva Jamur Crispy adalah biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan terdiri dari seperti tabel yang dapat kita lihat. Ada wajan, saringan, per bulannya, jumlah, dan hingga total. Biaya variabel 1 bulan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tabelnya seperti di samping, kita bisa lihat perubahan jumlah hingga totalnya. 3. Total biaya. Total biaya dari suatu usaha merupakan jumlah keseluruhan biaya yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Setiap usaha memiliki total biaya yang berbeda-beda, di mana besarnya total biaya suatu usaha ditentukan oleh besarnya biaya tetap dan biaya variabel. C. Pendapatan per bulan. Dapat kita lihat di sini pendapatan per bulan dari Belva Jamur Crispy dan totalnya. Jadi, keuntungan per bulan juga kita dapat lihat di sini berapa keuntungan dari usaha Belva Jamur Crispy ini. Revenue cost ratio adalah suatu pengujian analisa kelayakan dengan perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah apabila nilai RRC lebih dari 1, maka usaha tersebut dikatakan untung dan layak untuk diusahakan. Karena besarnya pendapatan lebih besar dari besarnya biaya yang dikeluarkan dan sebaliknya. Perhitungan hasil analisis pendapatan dengan biaya RRC dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha home industri Belva Jamur Crispy dinyatakan menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Bab 6. Aspek ekonomi dan sosial. A. Manfaat ekonomi. Usaha ini dapat memberdayakan kami sebagai pengusaha demi meningkatkan taraf hidup yang lebih baik serta memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat. B. Dampak terhadap lingkungan masyarakat. Adanya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para karyawan. Juga adanya lowongan lapangan pekerjaan baru. 7. Kesimpulan. Dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha Jamur Crispy mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk tetap dijalankan meski terdapat beberapa kendala seperti stok bahan jamurnya. Namun, kebijakan pemerintah daerah dan perhatian khusus terhadap pelaku UMKM juga turut sangat membantu bisnis Jamur Crispy ini. Meski saat ini persaingan banyak, namun kualitas rasa dan kerenyahan Jamur Crispy Belva ini menjadi andalan tersendiri dalam memasarkan produknya
sehingga tetap memiliki pasar di dalam masyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.